Salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan podcast Ruang Miku. Kali ini ditemani oleh saya, Juan Sakwarela. Nah, tentu saja podcast Ruang Miku hadir untuk membahas topik-topik seputar hal-hal kreatif di timur Indonesia. Dan kali ini topiknya sangat menyenangkan. Kita akan membahas tentang fashion. Dan pastinya yang hadir saat ini adalah salah satu UMKM di Kota Ambon yang lagi tren sekali saat ini, yaitu Gaco Montar Urban. Yeay, dan kita sudah tidak sabar untuk segera membahasnya. Gaco Montar Urban ini adalah salah satu tren fashion di Kota Ambon. Pemiliknya itu ada 6 orang. Salah satunya adalah the one and only Eni Parinusa, of course, dan juga seniman airbrush kita, Iam Pati Selano. Dan hari ini yang hadir adalah adik-adik mereka yang juga adalah pemilik dari Gaco Montar Urban. Ada Kesa dan Tisa Parinusa. Selamat datang di Ruang Miku, guys. Halo Kak Juan. Oke, semangat sekali. Hari ini kita akan membahas tentang kira-kira rahasia dapur mereka tuh seperti apa. Apa kabar nih, guys? Baik Kak Juan. Fantastik. Fantastiko. Oke guys, mau tanya tentang Gaco Montar Urban nih. Ini kan lagi booming sekarang kan, desain-desain dari Gaco. Memang sudah diaminkan ya, sangat booming oleh masyarakat. Nah, kira-kira inspirasi awal waktu Gaco Montar Urban berdiri nih apa? Oke Kak Juan. Kalau berbicara tentang awal inspirasi dari Gaco Montar Urban terbentuk ini panjang ceritanya. Karena sepanjang jalan kenangan. Iya, bisa jadi. Betul karena sangat panjang. Awalnya itu kita punya kakak adik. Katong punya impian dari dulu untuk memiliki usaha yang katong kelola sendiri. Apalagi katong kan sering Batamang ini MC di mana-mana. Iya. Jadi ketika Batamang dia MC khususnya pameran-pameran gitu, katong selalu pulang dengan excited. Kira-kira katong jualan apa ya? Dan itu berlangsung sudah bertahun-tahun, tapi tidak memulai. Lalu satu ketika katong ada main sama-sama, ada kakak, ada jajan. Tiba-tiba ada yang kas keluar kata, katong bikin usaha mari, katong buka toko mari. Tiba-tiba out of nowhere gitu ya. Tiba-tiba katong punya kakak Iam yang bilang, katong bikin usaha mari. Tapi usaha apa ya? Mau usaha sembako, ada swalayan di depan rumah. Ya, kalau mainstream. Usaha Makanan tukang masaknya sakit, mama kan. Mama. Oke. Terus yang ada yang jaga. Lalu kalau mau buka toko hasil bumi, Singpung dusun. kata saya dusun. Lalu tiba-tiba ketemu ngobrol-ngobrol dan tercetuslah ide, ketemu buka toko baju Oke. Sesimpel itu. Cuma lewat cerita-cerita saja jadi muncul ide. Jadi paling masuk akalnya tuh fashion jual baju gitu ya. Oke, jadi pemiliknya 6 orang ini siapa-siapa nih? Kak Eni, Kak Iam, kemudian Kesa, Tisa, ada Kremlin, ada Bongso, ada Bongso dan Papa Hani. Oke. Papa Hani pembina kah apa? Iya, bisa dibilang begitu. Penkritik, semuanya. Juri. Oke, nah ini Gaco Montar nih kan sebenarnya sudah lumayan familiar ya. Tapi sekarang ada penambahan urban, Gaco Montar Urban. Nah itu inspirasinya dari mana sampai akhirnya muncul dengan brand Gaco Montar Urban? Nah itulah kalau Gaco Montar Urban awalnya katong memang pikir-pikir nama. Dan katong pikir daripada bangun brand susah, kenapa katong sempinjam yang ada. Nebeng. Aji mumpung kakak Iam punya Gaco Montar airbrush, kalau teman-teman sempat tahu itu.
Jadi katong pinjam dan katong tambahkan urban saja supaya jangan banyak tugas untuk bangun PR. brand. Jadi kesannya kayak ada reborn gitu ya. Iya, Gaco Montar reborn tapi tambah urban. Tambah urban di belakang. Nah, waktu awal merintis nih, ini kan baru jalan berapa bulan sih dari soft opening? Dari Dari soft soft opening, opening bulan Mei. Dari bulan Mei, Iya, oke. sekitar. Nah itu kira-kira tantangan terbesarnya nih apa? Dari awal mulai yang duduk main-main, lalu bilang, ih buka toko yuk. Nah itu sampai akan jadi kayak gini tuh tantangan terbesarnya apa? Kalau bicara tantangan nih paling seru Kakak Juan. Karena ternyata kalau bangun usaha adik kakak tuh tantangan lebih banyak kayaknya. Karena semua kan dekat jadi mau ngobrolin apa langsung keluar. Ya. Jadi kayak nyeletuk, ada kadang-kadangnya juga yang bikin tersinggung juga ada banyak. Banyak. Bahkan rumah tangga hampir Ini yang orang bilang rumah tangga bisa rusak, itu betul. Betul kakak, serius. Oke. dan karena katong kan banyak orang. Iya, Menyatukan dua kepala saya sudah sulit, sulit. apalagi 6 orang. ya betul Sulit sekali. sulit sekali. Emang Jadi, sulit ya. menyamakan isi kepala, terus selera, kemudian masing-masing kan punya aktivitas, dan tiba-tiba ada satu usaha yang mengharuskan katong sama-sama seriusin. Nah itu juga jadi tantangan karena beta mau sibuk apa, Keke mau sibuk apa, tiba-tiba harus ada dalam rapat mendadak. Ya. Gitu. Ya betul. Itu sih mungkin tantangannya. Ya. Dan itu tadi mencari titik temu selera. Karena banyak yang mendesain, banyak yang berpikir, sehingga kadang tuh ketong cekcoknya tuh di ini bagus, seng baik. Oh iya gitu ya. Iya gitu. Tuh. Dan Ya, 6 orang dengan 6 ide kreatif yang berbeda gitu Iya. ya. ya, Itu titik temunya lalu gimana dong? biasanya ketong paling ampuh tuh pakai voting. Oh, Kebetulan voting. Seleksi. Nah, kebetulan Papa kan biasa jarang ikut kalau yang begitu. Anto cuma paling kasih input desain. Tapi untuk menentukannya bisa ketemu berlima. Atau Nah. sampai buka infokus biar semua. Oh, jelas. Jadi Lewat seleksi, presentasi. lewat seleksi. Jadi Guys ini desainnya semua dari mereka berlima ini Iya. dan Ya. Papa juga kan? Papa Iya, Papa juga. juga. Nah, jadi biasanya ketong ketemunya tuh di voting karena kan ganjil. Dari usaha ini juga, proses ini juga kita baru sadar bahwa pemikiran laki-laki berbeda dengan pemikiran perempuan. Oh gitu. Katong kan ada betul. bertiga cewek, Tiga lalu cowok. duanya Eh, lagi dua cowok. Papa kan biasa cuma input di desain gitu saja. Tapi untuk ACC naik cetak dan sebagainya tuh biasa ketemu berlima. Nah biasa ketemunya tuh di voting. Kalau Eni dan Keke biasa di tim perempuan. Iya. Kakak Ian dan Kremlin di laki-laki. Beta nih Kalau tengah. Tisa di tengah. Setengah laki-laki, Oke. setengah perempuan. Berarti balance sekali ya sebenarnya. Jadi sisi positifnya adalah malah itu bagus karena pasar kan juga universal kan. Cowok cewek jadi semua ide masuk. Keren sekali. Kita baru di segmen pertama tapi sudah tahu sedikit rahasia dapur dari Gaco Montar Urban. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di podcast Ruang Miku. Nah, kita masih berada di podcast Ruang Miku bersama Miku Juan kali ini. Dan di depan beta sekarang nih masih ada para pemilik Gaco Montar Urban yang keren-keren sekali. Kita akan membahas sekarang lebih jauh lagi di dalam dapur produksi mereka. Asik. Yaitu tentang desain yang mereka buat. Nah, kira-kira nih teman-teman, filosofi dari desain Gaco Montar Urban itu apa? Dan mungkin bagi pemirsa yang belum tahu desainnya apa-apa saja mungkin bisa dijelaskan. Oke.
Jadi Kakak Juan dan teman-teman di Gacor Montar Urban itu katong punya tagline No hype, just vibe. Yang artinya katong memproduksi baju-baju ini bukan mengikuti tren pasar, tapi katong datang membawa warna-warna yang baru. Kalau katong lihat yang lagi hype sekarang kan kayak typography gitu-gitu toh. Tapi katong datang dengan yang full color, Ya. gambarnya besar, terus banyak elemennya di situ. Nyentrik gitu ya. Nyentrik gitu. Jadi di Gacor Montar Urban juga katong punya satu desain, satu ukuran dan juga satu t-shirt. Jadi katong mau memberikan exclusivity dengan harga yang affordable. Itu sih kalau filosofi Gacor Montar Urban itu sendiri. Wah keren ya. Kalau teman-teman punya favorit desain ada sih? Kayak masing-masing. Ada Ada. dong. Iya betul. Jadi awalnya kalau kita boleh cerita sedikit lebih panjang. Awalnya itu katong bikin desainnya universal. Jadi katong cuman munculkan kayak tokoh yang berpengaruh di dunia. Terus ada kayak desain merchandise band gitu. Ada juga artis kayak pelukis-pelukis terkenal. Nah, tapi dalam perjalanannya tiba-tiba Kak ini bilang, bagaimana kalau katong mempromosikan budaya Maluku Ya. lewat t-shirt ini juga. Katong, wah kayaknya menarik. Katong cek ombak dulu. Cek ombak. Iya, jadi namanya Local Waves. Jadi katong awalnya tuh sekitaran 20 desain kalau kita saya salah ingat itu mempromosikan brand mempromosikan budaya Maluku. Gitu. Pas akan keluar ternyata antusiasnya tinggi sekali. Jadi katong menerima banyak komentar, banyak masukan. Ada juga yang marah-marah, "Hi kakak, kenapa katong mau datang balik so abis? Beta mau yang ini ya kakak sold out." Jadi akhirnya katong memutuskan bahwa oke, khusus untuk local wave karena banyak yang minat, katong kasih batasan 6 piece saja yang katong cetak di lewat 6 piece katong yang terima. Jadi saya ada cetak-cetak ulang Ya, lah oke. cukup 6 piece saja yang beredar begitu. Jadi di muka bumi ini hanya ada 6 Di muka bumi. orang yang pakai baju yang desainnya sama. Muka bumi enggak tuh? Oke, kalau Kesa favoritnya apa? Kalau beta sih itu yang beta pakai sekarang. Oh, jelas. Dan how you feeling today? Beta agak takut. grogi. Bahasa Inggris, Iya, tapi di tapi- dalamnya tuh ada Iya. kosakata Melayu Ambon Iya, juga. sama Ya, yang satu betul. itu sail away. Itu kalau beta favorit. Kalau Katisa? Oh, langsung Kiki Sama. bertanya. Kalau beta favoritnya tuh ada seri Heroes. Jadi Kakak Juan di Local Waves itu ada seri Heroes-nya yang terinspirasi dari pahlawan-pahlawan asal Maluku. Contoh Patimura, katong bikin jadi Captain Fireblade. Oh, Terus Dr. Johannes Leimena katong bikin jadi Dr. Joe the Mindseer dengan apa? Christina. Extina. Ya, Christina jadinya Extina the Rebel Tide. Oh, Gitu. Itu asik. beta favorit tuh. Oh, ada satu lagi yang beta dan Kesa juga favorit sampai katong mau baku Iya. ambe gara-gara berebut baju itu. Tapi ternyata juga dua-dua tidak mendapatkannya, orang lain yang dapat. Itu ada Spice of the Party. Jadi pala katong bikin jadi kayak lampu disco. Jadi namanya Spice of the Party. Gitu. Asik. Jadi kayak edisi reimagine pahlawan nasional asal Maluku begitu ya. Betul. Nah, berarti yang tadi lokal-lokal itu perpaduan antara unsur budaya lokal dan juga desain urban yang modern gitu ya. Ya, jadi menggunakan budaya Maluku tapi lebih trendy. Lebih gitu. trendy, asik. Asik. Nah, tadi coba cerita dong tentang bagaimana sih caranya kalau misalnya Kak Tisa dan Kesa ingin mendapatkan baju dari Gacor Montar Urban sendiri. Ini Itu ceritanya sih kayak menurut gimana beta paling- sampai berebutan? Kakak saking
banyaknya peminat, Heeh. maksudnya kan katong kan owner ya. Nah. Katong juga sih yang diberikan kesempatan untuk keep. Jadi Begitu. beta Tisa sama kakak ini katong pakai calo. Sumpah katong bayar orang biar tunggu di depan toko sampai buka. Terus angkat baju-baju yang katong mau. Padahal mau dibilang kan katong owner. Saking kayak semuanya berebut karena menurut Kak Iam sing adil kalau katong yang punya, terus katong mau mengutamakan katong pun orang-orang yang katong khususkan itu untuk datang ke store. Jadi kalau yang biasa kan kayak beta pun kenalan ada, kakak Tisa punya ada, kakak ini punya, kakak tolong dulu keep beta pun ini jangan sampai orang ambil. Katong saya akan terima itu karena katong lebih fokusnya ke toko. Karena katong kan punya offline store. Jadi mau bagaimana katong sewa calo deh. Iya. Calonnya Betul. tunggu seharian, percuma nggak katong baju. Oh, Sampai ya? ada yang chat beta gini, beta paling hati sakit cowok satu, dia ambil baju sampai anak, padahal kata calo. itu Saking dia itu real berebut. Kak Juan. Itu Jadi real. karena saat local wave katong kas keluar untuk dijual, beta, Kak Eni dan juga Keke katong kerja. Sehingga Kakak Ian ambil jalan tengah biar adil, uang di meja kasir dulu baru baju keluar. Lah katong berpikir katong pakai calo karena beta pun kenalan, beta mau baju itu, beta mau baju itu, Aduh, ini juga. itu. Biar adil, sudah. Itu. Jadi walaupun dikelola keluarga sebenarnya lumayan profesional sih ya. Kayak simsa pakai ordal, orang dalam. Tidak bisa. Tidak Walaupun Belas ordal. Tidak berlaku. Tidak walaupun berlaku. ownernya sendiri gitu ya. Iya. Oke, berarti antusias dari masyarakat, dari para pembeli itu luar biasa ya. Puji Tuhan, Kak Juan. Oke, itu gimana sih perasaannya saat melihat, wah ini semua orang suka dengan produk yang katong bikin begini. Awalnya tuh saya ekspektasi begitu. Katong awalnya ragu-ragu. Laku ke sini, habis ke sini. Kira-kira berapa lama habis? Ternyata sing sampai 4 hari, jujur. Iya, Kak. Yang pertama soft opening tuh katong kaget, hah? Habis? Toko kosong. Betul sih expect kalau toko kan toko akan kosong secepat itu gitu. Kayak kan baju-baju selalu ada dalam toko. Toko ini kok baju habis terus. Kan bingung. Iya, jadi di samping perasaan senang, tapi juga Kebingungan. bingung dan juga Excited. ada gila sedikit Ada karena gila sedikit. katong mesti pikir desain Iya. baru lagi untuk memenuhi stok di toko. Jadi kalau tanya antusias memang luar biasa, biasa. sih. Kita sih Betul, Kakak. ekspektasi tapi keren. Orang-orang bisa menerima katong punya desain dengan Yeay. begitu baik. Terima kasih, Terima terima kasih. kasih. Nah, pada akhirnya bisa masuk ikut pameran. Nah, lalu lihat pengunjung. Game. Kan awalnya tadi cerita tentang awal mula punya inspirasi kan saat ikut-ikut pameran dan Pamerannya. pulang dengan excitement kalau mau jualan juga. Nah, akhirnya ikut pameran itu gimana? Kalau beta pribadi sih Kak Juan happy. Ketemu tuh perdana pameran kemarin itu pulang, jujur beta pribadi sih ngerasa capek sama sekali. Yang beta bawa pulang cuma hati senang. Kaki memang sakit karena berdiri terus, ayo kakak, ini bagus kakak, itu bagus kakak. Tapi kalau pulang mau capek yang kayak lihat orang-orang kayak pulang capek, beta sih ngerasa capek sama sekali sih. Dan beta rasa mungkin katong sih capek karena dengan adik kakak sendiri. Iya. Jadi katong bawa have fun, katong happy karena katong biasa bermain sing bawa hasil. Ini bermain tapi bawa hasil. Bawa cuan. Cucu. Wah. Jadi memang bawa-bawa cuan tuh sangat Iya, kakak. oke. Wah, Sangat. keren sekali ya. Happy. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Tisa dan Kesa tentang Gacho Montar Urban. Kira-kira ada rencana-rencana apa ke depan? Penasaran? Tetap bersama kami di podcast Ruang Miku. Nah, masih di podcast Ruang Miku bersama Miku Juan. Kita masih bersama dengan para owner cantik dari Gacho Montar Urban. Ini tolong dibilang ke kamera dong, ini produk Gacho Montar Urban yang sedang dipakai ini apa? Kalau beta sekarang pakai baju kosnya, kacamata, anting-anting, kalung sama Banyak ya. cincin. Ini semua Gacho Montar Urban. Oke, kalau Tisa? Kalau beta hari ini pakai
kalung dari Urban Charm by Gaco Montar Urban. Itu aksesoris yang murah meriah tapi Jelas. keren. Dan jangan lupa beta juga pakai hari ini kacamata dari Urban Charm. Yeay. Kelihatan kayak cendekiawan gak sih? Oke guys, jadi sekarang kita mau bahas nih tentang bagaimana mempertahankan tren ini untuk anak-anak muda. Karena kan anak muda biasanya cepat bosan gitu ya dengan tren. Kalau bicara mempertahankan tren karena cepat bosan, beta sih saya khawatir. Karena katong kan yang berpikir banyak orang, yang mendesain juga banyak orang, sehingga desainnya tuh dipastikan saya monoton. Karena yang mendesain ini dia punya pemirsanya ada, Keke juga pemirsanya ada, Kak Iem juga pemirsanya ada, Pak Hani jangan salah biar semua begitu, antum pun desain laku loh. Jelas. Iya, dan itu juga membuat katong kaget. Kok bisa ya? Ternyata laku. Jadi itu membuat katong kuat kalau apapun yang katong munculkan itu asal dengan usaha yang keras, saya kerja asal-asalan, pasti akan laku gitu sih. Jadi kita saya khawatir kalau ke depannya orang akan bosan. Nah, lalu peran sosial media itu seperti apa sih? Apakah promosi lakunya dari Gaco Montar Urban ini akibat dari promosi yang luar biasa di sosial media atau seperti apa? Iya kakak, kalau soal sosmed sih perbedaan paling besar ya kakak. Kan katong bikin desain yang lucu-lucu nih, yang bagus-bagus nih. Kan yang mungkin katong mau ke semua orang buat unjuk, kakak beta desain ini bagus loh, beta desain ini bagus tuh. Kan yang mungkin jadi katong pakai sosial media untuk jembatannya kakak. Jadi biar orang kalau mau lihat desain langsung lihat di katong sosmed. Dan kebetulan beta juga sangat picky buat upload story, feeds, itu sih nggak salah-salahan kakak. Karena beta kayak pikir itu juga mempengaruhi orang untuk kayak, iya keren nih, dia gini keren. Kalau misalnya desainnya bagus, tapi kalau uploadnya kayak biasa saja, orang sih akan mungkin tertarik. Jadi katong harus bikin yang agak gotik, yang agak unik, biar kayak, ih bagus, Dark iya katong balik aesthetic. ini, kakak sih ada ini, kakak sih ada itu. Iya itu karena juga berpengaruh dari story sama feed sih. Jadi, Jelas. sosmednya sangat berpengaruh. Jadi Keke punya tugasnya ini sebagai social media Iya. strategis gitu ya istilahnya. Iya, desain juga, tapi lebih ke sosmed. Asik. Kalau pembagian tugas yang lain seperti apa? Kalau pembagian tugas yang kayak di SK kan gitu, Belum. begini belum ada Belum ada, sih. Kakak. Tapi Siap. masing-masing tahu diri, dia punya kemampuan seperti apa, lalu dia totalkan di situ. Situ-situ. Kayak Kak Eni, Kak Ian, Keke dan juga Papa itu biasanya desain. Terus kayak Memen yang mengelola manajemen tokonya, kalau beta sendiri untuk urusan administrasi, keuangan, pokoknya yang harga-harga gitulah. Itu beta. Asik ya. Oke, now it's time for a quick Q&A buat Wah, Tessa dan Kisa. seru. Oke, siap ya. Ini pertanyaan hot question. Jadi dijawab cepat, Cepat. panas-panas gitu. Oke. Siap? Siap. Oke. Warna atau motif warna favorit masing-masing? Ijo. Merah. Oke. Warna atau motif yang paling mewakili Maluku? Pala. Cengke. Oh, cengkeh dan pala ya. Oke. Gaya fashion sehari-hari Tessa dan Kisa? Kalau beta Tessa dan Kisa. casual dan comfy. Beta casual and chic. Oke. Benda yang wajib ada dalam tas masing-masing. Headset. Parfum. Parfum. Oke. Nice. Satu kata untuk describe anak muda Maluku. Keren. Bastel. Keren sekali. Bastel. Oke, Bastel kayaknya bisa jadi inspirasi untuk desain berikut. desain Desain berikutnya berikutnya. Bastel. Betul, Oke, terima kalau ada kasih, kayaknya Kak tuh mau Joan. beli ya. Oke guys, sekarang kita mau bahas nih tentang rencana Gaco Montar Urban ke depannya. Kira-kira ke depannya Gaco Montar Urban akan tetap stay di Ambon atau bagaimana nih? Dengar-dengarnya nih ada pesanan dari luar daerah juga. Kalau pesanan dari luar daerah
ada Kak Juan, banyak sampai yang paling jauh itu ke Rusia. Ya betul. Betul. Dan sisanya itu di dalam daerah. Cuman kalau ditanya tentang rencana Gaco Montar Urban, karena katong masih baru, jadi katong lagi fokus untuk target yang katong berikan buat diri sendiri, karena katong memahami bahwa persaingan yang sesungguhnya itu adalah melawan diri sendiri. Betul. Kan? Katong lihatnya juga persaingan ini seperti kompetisi lari. Kalau orang lari kan dia sering fokus ke orang kiri kanan, tapi dia fokus di dia punya track. Nah, Ya, begitu betul. juga Gaco Montar Urban, katong masih fokus dengan katong punya target-target yang katong buat untuk katong diri sendiri, katong punya konsistensi, ide-ide yang selalu baru. Nah, mungkin itu sih. Wah, keren sekali. Kalau teman-teman lihatnya di masa depan nih, mungkin 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, Gaco Montar Urban itu nanti jadinya seperti apa? Gaco Montar Urban jadinya seperti apa? Kayaknya kalau pada beta pribadi, Gaco Montar Urban yang unik. Unik dalam arti katong selalu menjadi katong punya diri sendiri, desainnya jujur, dan katong akan selalu menjual apa yang katong juga pakai gitu. Keren sekali, semangat berkarya terus teman-teman. Gaco Montar Urban sangat luar biasa sekali produk-produknya, dan pastinya ini bisa jadi angin segar juga bagi pasar UMKM yang ada di Kota Ambon. Nah, sekarang Tisa dan Kesa, tadi salah ya, Tesa dan Kesa. Tisa dan Kesa ingin sampaikan apa pesan-pesan buat anak-anak muda yang ada di Maluku yang mungkin punya niat tapi belum tahu mau mulai dari mana untuk membuka bisnisnya sendiri. Silahkan. Oke, buat anak-anak muda yang di Maluku, beta pasang cuman mesti berani. Jangan takut untuk memulai, jangan takut salah, jangan takut ambil tanggung jawab. Karena dari hal-hal yang kecil bisa hadir hal-hal yang besar. Kalau dari beta untuk teman-teman yang mau mulai usaha, jangan overthinking, jangan takut untuk nanti jadi bagaimana atau apa, karena setiap hal yang katong lewati itu kan ada resikonya. Maju saja, balas saja. Nanti Tuhan yang akan memberikan berkat bagi katong yang mau berusaha. Wow, luar biasa sekali. Sekali lagi The Parinusa Sisters hari ini datang mewakili dari ke-6 owner yang tidak bisa hadir. Nah, luar biasa sekali, semangat berkarya teman-teman, terus Terima kasih. menghasilkan Terima produk-produk kasih, yang Kak Juan. berkualitas dari Gaco Montar Urban. Amin. Kita tunggu nanti saat restock berikutnya, kira-kira desain baru apa yang akan muncul di Gaco Montar Urban. Ditunggu semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Miku bersama Miku Juan hari ini. Sampai jumpa dalam edisi-edisi selanjutnya. Bye-bye. Amato.